Jadi kalau misalnya yang kalau cewek-cewek, kalau ini mah saya doang ya yang ngerasa perasaan saya ini mah. Kalau bergaul teh nggak bisa gitu. Jadi maksudnya bukannya yang nggak bisa bergaul kayak si Surya gitu. Bisa sih gitu bercanda atau ngobrol sama orang mah bisa, cuman untuk ngejalin deketnya teh kayak nggak bisa gitu. Soalnya kayak selama ini juga punya sahabat yang bisa bertahun-tahun karena merekanya punya inisiatif mendeketin gitu. Jadi teh Cici bisa deket gitu sama mereka. Tapi kalau enggak teh nggak bisa gitu. Benar-benar bukan orang yang bisa ngedeketin apa sih chat tiap hari atau apa. Kalau nggak perlu teh udah aja gitu. Jadi teh kayak nggak bisa buat punya hubungan dekat juga gitu. Iya sih. Mungkin dengan waktu juga makanya. Tapi ya gitu tadi enggak mungkin dulu sebenarnya yang bikin kita benar-benar dekatnya karena waktu itu kan di Sisolik masih benar-benar baru dibangun bisa sama seperti Precious Girls kan lagi baru dibangun bisa kan. Kita sering bisa ketemu, sering bisa doa bareng, sering bisa pergi bareng, sering bisa habis pelayanan pulangnya makan dulu, habis apa selalu waktu itu mah benar-benar anak nongkrong bisa gitu kita waktu itu ya. Bukan berarti kalian harus jadi anak nongkrong gitu, tapi maksudnya pada saat itu mah gitu. Terus sering bisa rapat, sering bisa doa subuh, doa pagi. Jadi jadi terus kita selalu tiap yang nggak selalu sih, tapi tiap ngumpul bareng di sini selain ngomongin yang enggak, tapi kita ngomongin misalnya visi ke depannya meskipun salah atau benar, tapi kayak kita semua terus berusaha kan ke satu tujuan gitu. Ya pada akhirnya yang nggak jalan bareng adalah yang nggak satu tujuan sebenarnya, bukan hanya sekedar karena ribut aja sih, cuman tapi karena mungkin ya memang nggak satu tujuan gitu, kayak yang apa yang mau kita capai nggak apa yang mereka capai, bukan berarti yang mereka capai salah gitu. So bijaksana biar nggak tersinggung aja. Cuma memang beda kalau tujuannya beda. Nah makanya kalian harus yang Precious Girls ini harus satuin tujuannya gitu. Kalau nggak tahu tujuannya ya makanya harus nyari tujuannya gitu. Jadi harus bareng ya. Mungkin kalau secara dagingnya ya harus sering ketemu, doa bareng. Kalau ketemu bareng nongkrong di kafe mah nggak akan nolong apa-apa. Tapi kalau misalkan kita ketemu misalnya untuk doa, ketemu untuk mikir harus ngapain, ketemu harus bikin apa, kan kita dulu soalnya ayo kita bikin KKR jadi terpaksa ngumpul, harus bikin desainnya, harus bikin apanya, itu yang bikin mungkin makin lama jadi kepaksa deket gitu. Jadi itu berarti benar-benar Tuhan yang bikin KKR yang bikin Tuhan. Jadi kita juga dimasukin di situ juga kan Tuhan. Sih, dan memang Tuhan yang nempatin. Iya. Tapi kan artinya dengan hal rohani baru seseorang bisa deket, bukan hal nongkrong lah. Itu main mah maksudnya kita bisa pergi ke Jakarta bareng, pergi ke Singapura bareng, pergi kemana bareng, itu belum tentu deket kan. Iya. Gitu. Tapi kalau yang sama-sama menuju pada satu hal, ya pasti bisa, pasti bakal deketnya. Paling gampang ya itu dulu si Kosur waktu ya dulu yang misi kan sebenarnya cuma saya sama si Bobby. Si Kosur kan nggak ikut, tapi kan bukan berarti si Kosur jadi nggak bisa ikut dalam permainan kita hanya karena yang pergi keluar kota cuma kita kan, meskipun si Kosur mau gitu. Tapi maksudnya tapi kan bisa di luar dari itu gitu, artinya bukan karena apa ya, bukan karena pergi barengnya, bukan karena liburan barengnya yang ngebuat orang jadi dekat sebenarnya gitu, tapi apa sih tujuan yang samanya gitu sebenarnya kata saya. Tujuan yang sama. Jadi mungkin cewek-cewek ini harus berkumpul sama-sama untuk menuju kepada satu tujuan yang sama. Kalau nggak tahu nyari sama-sama gitu ya, sebenarnya kalian tahu kan udah diarahin gimana caranya gitu. Jadi mungkin dengan doa bareng, dengan kalian bikin Precious Girl nih sekarang misalnya video banyak nih misalkan, bikin yang enggak, yang naiknya cuma berapa kan nggak apa-apa, yang penting kan bareng gitu ngumpul untuk bikin sesuatu. Kita juga gitu kan, ayo ngumpul kita bikin ini, rapat gagal nggak jadi, rapat gagal nggak jadi, nggak apa-apa kan. Tapi yang penting kita waktu ngumpul tuh kita mikirin sesuatu yang rohani, bukan mikirin yang cuma sekedar nongkrong, tapi bukan berarti nggak boleh nongkrong kan, kita juga pulangnya nongkrong juga kan. Iya. Gitu. Kalau hati bergaul gimana? Soalnya kalau Cici sendiri mah orangnya teh kayak butuh privasi gitu. Waduh. Lucu. Kalau memang kan terbuka pisan gitu sama teman-teman teh, kayak terbuka gitu. Terus apa cerita terus enggak nih, maksudnya orang main sampai kapan juga nggak apa-apa gitu. Kalau Cici mah kan kayak jaga jarak gitu, kayak ada jaraknya Cici sama orang lain gitu. Jadi teh kayak punya waktu sendirinya gitu. Sampai enak aja gue juga iyalah. Masa sih, tapi kayak punya waktunya sama teman-teman terus. Nanti bisa juga punya itu sendiri juga harusnya. Nggak semua juga gitu. Enggak juga lah, enggak semua yang ada dalam pikiran. Tapi yang menurut gue sih yang bikin kita bisa bergaul teh waktu kalau ngomong gak dia bang. Cuma asal nanti ngomongin persahabatan teh aneh gitu. Enggak kayak hubungannya teh waktu kita ngasih, misalkan saya kenal sama Kosur
karena kenal sama semua di sini masih baik-baik, hubungannya baik-baik, sama sekali nggak tahu salah si Kosur apa, sama sekali nggak tahu kelemahan si Kosur apa, mah kayak belum masuk gitu, nggak nggak bisa dekat. Tapi begitu yang tadi apa Jeremy bilang kan pas di awal teh makin tahu apa udah dongkol. Kenapa dongkol? Bukan karena harus dongkol dulu, tapi itu karena kita udah tahu misalkan saya salah sama si Jeremy. Waktu saya tahu bahwa Jeremy tahu saya salah teh, itu membuka satu pintu yang nggak perlu saya tutup lagi gitu. Sembunyikan. Apa sih lagunya Frozen yang Open Doors? Open doors. Open doors nggak nyambung. Nggak nyambung. Nggak sih, cincin nyambung. Jadi teh apa namanya, setiap kesalahan teh ya tapi nggak selalu mesti buat kesalahan sih, maksudnya dengan buat kebaikan juga bisa membuka pintu. Tapi kesalahannya kadang-kadang teh bikin saya teh nggak bisa lagi kemana, maksudnya kalau saya harus bikin lagi persahabatan sama orang yang baru, bahkan ada lagi apa sih kayak Sama lagi kayak gitu. oh ya masalah baru lagi gitu, maksudnya bisa jadi bahkan orang itu nggak terima gitu. Jadi satu masalah buka pintu baru, masalah lagi buka pintu baru lagi, yang makin lama teh kayak justru ya persahabatannya nggak apa ya, bukan persahabatan teh kata-kata yang terlalu gilani gitu bang, tapi kayak cuma hubungan aja gitu, kayak hubungan yang udah lebih dari teori gitu bang. Ada susah itu kayak udah cuma dijalani aja gitu bang. Udahlah kayak itu dikat aja. Tapi itu bener kayak masuk ke dalamnya teh, udahlah. Gitu. Cuma pikiran gue doang. Itu apa? Ini tadi Ya. mungkin ada advice-nya apa tadi sih? Iya, yang kayak tertutup. Ya kita teh nggak bisa berbaur. Kayaknya gitu. Tapi ngobrol mah bisa gitu, tapi untuk deket bisa teh nggak bisa karena tertutup gitu. Sebenarnya yang awal pasti harus Kosur ya tadi harus. Tapi nggak mau. Sebenarnya awalnya harus banyak bagi beban pelayanan. Kalau udah terbiasa bagi beban pelayanan, pasti terbiasa bagi beban yang lain juga sih. Mungkin harusnya pintu gerbangnya bagi beban pelayanan. Aduh, gue teh susah ini. Jadi beban pelayanan yang dibagi terlebih dahulu. Mungkin tentu sih, tapi mungkin aja dari situ bisa membuka untuk kita membagi beban yang lain. Gitu. Ya sih, setuju tadi Bang. Saya juga ngerasa gitu, gue juga ngerasa gitu. Nah, jadi walaupun bentrok gitu, tapi karena tujuannya itu bukan saling diterima atau tujuannya saling disenangkan, tapi tujuannya itu pelayanan dan menyenangkan Tuhan gitu. Jadi terus berlanjut kan. Nah, oleh karena itu kondisinya tuh jadi makin dekat gitu dalam peribadatan itu gitu, karena tujuannya sama gitu. Iya. Yang tadinya saya juga kan tertutup. Rahasia bisa bahas-bahas sendiri. Ya kata gue sih ngerasa senang juga kayak ada me time-nya gitu orang gitu. Kayaknya kayak private gitu. Cuma tuh karena tujuannya sama, ya mau nggak mau ya tetap aja bareng-bareng gitu, jalannya bareng-bareng gitu kan. Karena satu tujuan dulu. Iya. Karena sebenarnya harusnya berkumpul teh dalam rohani, jadi ada pembahasannya. Kalau nggak mah apa yang menyamakan kitanya kan nggak ada. Iya Tapi sih. kalau rohani ada yang nyamain kita, jadi mau nggak mau yang ngomong, ya harus bareng. Itu. Ya, mudah juga. Kalau tentang perasaan perempuan itu kan menghalangi, Hmm. dari mau ngomong juga bisa jadi nggak jadi kan, aku tersinggung atau enggak emang kayak saya kan nggak bisa ngomong. Kalau ngomong kasar udah pasti orang mah tersinggung Dan langsung. cerita-cerita juga jadi akun dan Bener tuh. Kalau ngomong kasar. Terus Kayak nggak tahu itu cara ngomong yang baik tuh gimana. Cut aja kalau jadi gimana? Ya tapi sebenarnya mah kalau ya dari sisi kita yang ngomongnya kasar, kita harus berubah. Tapi dari sisi sahabat-sahabatnya ya harus bisa ngerti, karena mungkin kita nggak kasar, tapi ada kejelekan yang kita punya, tapi dia nggak punya. Si kasar ini nggak punya. Si kasar ini lebih baik dari kita, lebih daripada kelemahan kita. Jadi harus bisa diterima. Tapi ya balik lagi sih, kalau nerima orang susah, tapi kalau nerima tujuan yang sama itu lebih gampang. Jadi mau nggak mau udah nggak bisa milih tuh. Iya. Ya so sekarang mau gimana lagi, mau ganti lagi juga pusing itu, susah lagi gitu. Jadi ya harus ya balik lagi sih, tujuannya sama, jadi kita mau nggak mau harus nerima. Jadi ya
sisi kita yang punya kelemahan kita berusaha berubah, tapi sisi orang lain yang tahu temennya punya kelemahan ya harus nerima karena kita lagi mengejar satu tujuan gitu. Ya ngomong gampang tapi kan pas jalannya memang susah, tapi memang ya habis gimana harus kayak gitu gitu. Meskipun susah juga gitu. Gitulah. Jadi ya nya juga memang harus berubah cara ngomongnya ya, tapi orang-orang di sekitarnya harus bisa menerima karena semua orang punya kelemahan gitu. Kadang-kadang teh pertemanan teh nggak kenapa kok ngomong kayak gitu. Enggak. Kayak nggak harus selalu nggak selalu senang gitu. Bukan senang, bukan harus selalu Senang. yang utama itu happy gitu. Oh iya. Makanya dari yang saya bilang itu karena kita satu kerjaan kan itu serius gitu, bukan kerjaan main-main kan. Makanya bukan cuma sekedar pergi main bareng, dekat bareng, tapi ini kita ngerjain sesuatu yang serius yang dilakuin itu bukan karena persahabatan, maksudnya bukan karena senang-senang happy gitu, gimana sih? Iya benar, bukan fun gitu, bukan cuma sekedar having fun doang. Having fun itu learning is fun. bukan fun itu di mana benar. Kita tuh menaruh pengharapan satu sama lain, maksudnya menaruh tapi tetap aja kita tahu di hati masing-masing itu bahwa harapan itu dari Tuhan, jadi kayak nggak saling nuntut satu sama lain itu dia harus Itu buat paling penting. ya, buat apa ke saya atau saya harus buat apa ke dia, karena kita masing-masing juga tahu yang bisa menolong kita dalam segala hal itu Tuhan gitu. Jadi waktu misalkan saya tahu memang saya nggak bisa nolong si Jeremy, saya nggak bisa nolong si Kosulia gitu, jadi kayak nggak perlu ada apa sih bang, kayak nggak ada beban gitu maksudnya. Ya tapi bukan berarti berbuat jahat juga sih, berbuat jahat udah pasti saya salah gitu cuma tapi ya gitulah jadi kayak gitu. Kadang-kadang kita menuntut sama orang yang kita sendiri nggak ngaca gitu, kita sadar waktu kita berbuat salah kita baru mikir wah gue nyantai sampah gitu maksudnya buruk. Makanya jadi Catatan sore itu. aku sampah. Siapa ngomong gitu? Seluruh. Aku sama yang just believe. Ya. Hebat bisa dikasih. Ganti phone lagi. Si daging gagal. Kalau tentang perasaan gimana? Tentang perasaan gimana ya? Cuma nggak pakai kan ya? Pakai tuh. Lebih nggak pakai mungkin? Pakai. Enggak juga sih. Pakai dua-duanya seimbang. Oke. Tapi ya pasti jawabannya sama sih, kalau tujuan sama ya perasaan kita jadi terpaksa, bukan mau tapi terpaksa harus disingkirin si perasaan kita teh. Tapi dah kalau misalkan kita udah lagi dongkol gitu terus ketemu lagi terus ngobrol lagi, udah pasti kayak ada lagi menemukan sesuatu yang baik lagi. Terus kalau kita mengalami perjalanan bersama juga pasti kita lihat ada sesuatu yang baik gitu. Jadi dan itu yang bakal ngebuat perasaan kita berubah ke dia gitu. Tapi kan kalau kita berhenti di situ ya kita nggak akan berubah perasaannya, asik. Kalau kita berpisah di saat bertengkar kan kita nggak berubah pikiran tentang dia kan. Tapi kalau kita nerusin kan ternyata kita berubah pikiran tentang Itu dia. the next meneguhkan gitu. Meneguhkan dalam hubungan. Kan Tuhan juga gitu deh. Bang. Iya sih, bener sih. Jadi ya memang kudu ya kalau satu tujuan ya harus bersama. Tapi kalau punya tujuan pribadi ya jadi susah sih. Tapi kalau kita satu tujuan ya pasti bukan karena saya bisa menguasai diri saya, tapi karena saya terpaksa harus menguasai diri karena terpaksa untuk mencapai tujuan itu, jadi kepaksa, nggak mau sebenarnya mah gitu. Dan semua juga pasti nggak mau sebenarnya, kepaksa harus kayak gitu demi tujuannya gitu. Jadi kepaksa, nggak ada yang mau, udah nggak ada yang hebat, tapi terpaksa, tapi ya memang harus dipaksa dah kalau emang mau sampai ke tujuan itu gitu. Jadi sama ya persis juga tujuannya apa ya terpaksa harus bersama gitu. Si ini fake, si ini ngomongnya apa, yang ini ngomongnya kasar, yang ini ngomongnya apalah, kalian lah terserah, nggak tahu apapun lah kalian masalahnya, saya juga nggak tahu. Tapi ya mungkin kalian justru sekarang belum ada masalah sih karena baru dimulai, tapi ya nggak apa-apa gitu. Justru dengan itulah kita nantinya nggak tahu apa ya nggak apa-apa maksudnya gitu. Dan terpaksa lah kalau satu tujuan mah kepaksa pasti.